kalau saya bisa jual di end user dengan harga sama dengan supermarket, kenapa kita harus supermarket? Betul. Harganya juga udah hampir sama dengan supermarket, lah beda-beda sedikit lah. Iya. Tanpa delay pembayaran juga lagi kan? Iya. Jadi artinya teman-teman petani kita juga jangan berkecil hati. Ya, betul. Ya, terutama begini bahwa mereka berpikir bahwa produk kita kalau sudah supermarket itu hebat ya, sebetulnya tidak semua. Artinya kalau kita punya konsep market untuk reseller, end user dan itu bisa cukup sesuai dengan kapasitas panen kita, kenapa kita mesti ke sana? Welcome to Agripam Podcast. Obrolan petani yang bernyali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Agripam Podcast. Kali ini Agripam Podcast mengundang petani muda, petani yang cukup banyak orang tahu juga. Nah, beliau adalah Om Rizky yang sekarang banyak berkecimpung di dunia pertanian hidroponik. Nah, beliau juga salah satu anak muda milenial yang memang sangat aktif untuk di pertanian termasuk. Selamat datang Om Rizky di Agripam Podcast. Terima kasih atas undangannya. Oke, sama-sama. Lumayan jauh ya perjalanan ya? 2 jam lah. 2 jam, oke. 2 jam perjalanan, dipotong istirahat. Oke, sama sholat Jumat juga tadi. Sama ya? sholat Jumat, ya. Betul. Alhamdulillah udah sampai di Agripam. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing ya Om Rizky ya. Jadi kegiatan Om Rizky selama ini terutama untuk di pertanian hidroponik. Nah, kita tahu Om Rizky ini kan salah satu penggiat hidroponik di Sukabumi. Betul. Ya kan. Nah, dulu bagaimana Om awal mula tertarik di dunia hidroponik ini? Kira-kira bagaimana? Sebenarnya dulu ya tahun 2017 dulu saya kenal di hidroponik itu dari YouTube juga. Oh, awalnya dari YouTube ya. Dari YouTube, karena YouTube itu gampang lah kita lihat gitu. Semuanya ada di situ gitu. Ditambah kan satu sisi saya sendiri anak seorang petani nih. Anak bapak saya dia jadi seorang petani. Terus ini tanah kan kalau nggak ada basic pertanian nih, mau siapa yang nerusin nih? Mau siapa yang nerusin? Terus ngelihat yang lain juga, wah ini anak muda juga, teman-teman yang lain kok generasi muda untuk di pertanian ini sedikit nih semakin menyusut lah, semakin ya gitu. Saya selaku ya mungkin kalau dibilang muda ya masih muda mungkin ya. Betul, masih muda lah. Masih muda ya. Kalau kepala 30 masih muda. Jadi ya saat itu ya lihat nih gimana nih pertanian, lihat dia mulai dari organik, ini hidroponik nih bagus nih kayaknya buat memotivasi teman-teman teman-teman yang anak muda biar bisa berkecimpung di dunia pertanian. Betul. Tanpa harus kotor-kotoran tentunya. Iya, betul. Salah satu mungkin hidroponik ini salah satu sistem lah, sistem untuk di dunia pertanian yang mungkin bisa kita anak-anak muda gaungi lah sekarang. Iya, betul. Kalau udah masuk ke dunia pertanian kan udah minimal cinta dulu pertaniannya dulu nih. Betul. Baru kalau setelah pas itu kan mau ke organik atau mau ke lahan langsung juga semakin bisa. Nggak ada masalah. Nah, itu dari itu saya mulai gimana caranya hidroponik nih, cari-cari di YouTube. Awal mula itu saya itu bikin dari botol bekas. Oke, botol mineral ya. Botol mineral bekas yang awalnya itu ya dikasih air doang, kasih air. Waktu itu saya masih kontrak, saya di rumah orang tuh, itu saya gantung-gantungin tuh, saya gantung-gantungin botol-botol bekas, saya nyari ke teman-teman saya punya botol nggak, punya botol-botol bekas, saya ambil. Tapi itu di Sukabumi mas? Di Sukabumi juga. Sukabumi, dulu masih Sukabumi, awal-awal menikah lah, awal menikah, saya masih ngontrak, digantung-gantung itu depan rumah. Mungkin ya riwayatnya ada di IG saya nanti. IG saya nanti bisa dicek ya. IG saya @raisman_rizky itu IG pribadi saya. Nanti kita cantumin di apa? Nah, di situ ada riwayat saya, di situ waktu foto-foto saya lagi dari botol bekas itu. Ya beranjak dari situ ya terus belajar, ya bikin modul kecil, ya kenal produk. Nah ini luar biasa nih yang bisa Agripam nih. Betul. Kenal gimana kan cari nutrisinya gimana nih, cari nutrisi hidroponik di Sukabumi kan susah. Betul. Sukabumi susah. Ya saya temu produk Agripam ya saya pakai alhamdulillah sampai sekarang. Oke, jadi awal mulanya dari 2017 memulai bahwa
ini konsep pertanian hidroponik ini menarik gitu ya. Betul. Artinya ada keinginan bahwa ini akan harus dimulai. Nah, karena berhubung mungkin 2017 jauh lebih muda dari sekarang ya Om ya. Artinya dulu tidak banyak anak muda yang memang mau melakukan ini, karena mungkin ya dianggap pertanian tuh tidak senyaman sekarang. Kalau di hidroponik kan kita bilang pertanian yang nyaman ya bersih malah ya, aneh. Dibilang sama tetangga itu nanam tanaman kok di dalam botol di itu kan, di botol gitu. Pakai air gitu. Iya. mereka pikir itu kok air biasa, padahal airnya ada nutrisinya. Ada nutrisinya. Oke, nah jadi perjalanan itu kan yang bikin banyak pembelajaran di situ ya. Artinya memulai dari skala kecil sampai sekarang kita tahu bahwa Om Rizky penggiat yang memang namanya juga luar biasa. Kita sering dengar ya, bahkan di media sosial teman-teman sekitar hidroponik juga sudah banyak yang mengenal Om Rizky itu seperti apa. Nah, saya lihat bahwa sekarang kan ada aktivitas yang memang lebih ke arah profesional nih. Artinya Om Rizky selaku atau memiliki kebun lah ya, kebun hidroponik yang saya lihat juga memang kebetulan saya sudah pernah sekali ya dan luar biasa, cukup besar, cukup bagus. Nah, coba Om ceritakan dulu mulai akhirnya merambah ke untuk skala industri itu seperti apa dari hidroponik sendiri? Untuk maju ke dunia produksi sendiri sebenarnya karena keterbenturan. Karena waktu itu bikin instalasi kecil, dimakan kebanyakan, dijual kurang, tanggung akhirnya jadi nanggung gitu kan. Gimana caranya tanggung. gitu kan, caranya nih gitu kan. Kebetulan saya ya walaupun instalasi masih kecil atau seadanya gitu kan, dengan dibantu rekan-rekan saya ajak teman-teman yang lain juga yang sama-sama kecil juga gitu kan. Betul. Mereka yang bingung ini pemasarannya gimana, ya udahlah kita saling ini aja lah. Saya bantu marketkan, saya bantu ini kan. Alhamdulillah kita sama-sama ambil barangnya, kita jualkan barang-barang nih, kita jualkan hingga akhirnya ya terbentuklah ke kebun Pontis hidroponik ini. Jadi kebun itu namanya kebun Pontis ya. Lokasi di Sukabumi juga. Lokasinya di Nagrek. Kalau boleh tahu berapa sekarang jumlah lubang tanam dan jenis sayuran ya? Jenis sayuran apa aja yang sudah ditanam dan kurang lebih kebun Pontis ini sudah jalan berapa lama? Kebun Pontis ini udah mau hampir 1 tahun ya. 1 tahun. Udah lumayan ya. 1 tahun dan nanti Agustus 1 tahun. Berarti undang-undang kami tuh Bob. Siap. Ulang tahun nanti. Potong kue Ki. Terus Kebun Pontis sendiri ada sekitar 9.000 lubang tanam. 9.000, ya, dengan konsep sistemnya itu sistem rakit apung semua. Ya, sistem rakit apung. Kalau untuk persemaiannya pakai NFT biasa. Jadi 2 konsep ya, persemaian dengan NFT pada saat mulai untuk pembesaran dengan sistem rakit apung. Dan itu dari awal memang berjalan dengan konsep dari sistem awal. seperti itu ya. Dari awal. Kebetulan saya kerjasama sama owner Pontis nih. Jadi ada yang support juga Support juga, ada ownernya nih. Ada namanya Ibu Indi. Ibu Indi, terus Ibu Indi. Jangan lupa undang kami nanti Ibu Indi kalau ulang tahun ya. Gitu. Nah di situ kita konsep beliau itu pengen konsepnya itu wisata juga. Wisata. Jadi Pontis ini kita fokuskan ke produksi sampai wisata. Gitu. Pembelajaran juga termasuk ada edukasi di situ ada ya. Edukasi dengan beberapa komoditi tanaman, ada banyak lah. Salah satunya ada selada, ada pokcoy, ada kangkung, ada berbagai letus-letusan ya. Ada dari green oak leaf, red oak leaf, terus romaine. Ya, jadi lumayan ada karena kalau di wisata kan harus banyak macam-macam. Betul, karena itu lebih karena memperlihatkan bahwa itu jenisnya rame banyak. Betul. Tapi tidak lepas dari konsep marketing ya atau penjualan juga itu tetap jalan sesuai dengan keinginan konsumen gitu kan. Nah, kalau fokusnya sendiri kalau untuk penjualan, alhamdulillah penjualan malah keteteran. Keteteran dalam arti kurangan produk. Kurang banget produk. Alhamdulillah berarti ya. Padahal hanya ruang lingkup Sukabumi ya. Hanya ruang lingkup Sukabumi. Semenjak Covid itu saya nggak pernah keluar kota. Jadi hanya garap fokus di resto di Sukabumi aja. Karena banyak ya sama reseller di sana gitu.
itu pun dibantu juga sama rekan-rekan Paguyuban juga, Paguyuban Hidroponik Sukabumi. Oh oke. Jadi Paguyuban ini dalam arti mungkin bisa dikategorikan beberapa rekan ya, itu jadi semacam rekan di kabupaten sama kota Sukabumi. Oke, itu jadi semacam kayak ini mungkin Om ya. Jadi mitra. Ya, jadi mitra juga atau mitra ya. Ya, jadi, komunitas lah. Kita bikin komunitas aja gitu. Oke, jadi dalam satu naungan komunitas gitu ya. Dan itu masih sering sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah, sekarang berjalan, malah kita lagi mau membentuk sebuah koperasi. Oh, luar biasa ini. Kita lagi proses. Saya waktu pas ke Pontis juga terus terang banyak anak muda yang memang kondisinya sedang sedang banyak, ada yang praktek, ada yang memang aktivitasnya banyak lah di kebun gitu. Nah, Pontis itu selain kebun hidroponik ada apa aja Om sebetulnya? Nah, di Pontis itu fokusnya itu pertama ada hidroponik ya. Oke. Di samping hidroponik itu ada KP, namanya KP Pontis, Kopi Pontis. Oh ya, nah, itu lokasinya di kebun atau? Pontis itu sebenarnya singkatan dari nama tempat Om. Oh, apa Om kira-kira? Pontis Pondok Tisuk. Oh, oke. Itu Pondok Tisuk di situ. Jadi bukan nama daerah. Nah, kampung Pondok Tisuk. Oh, kita sering singkat, emang warga sekitar juga sering sebut ya nama itu Pontis gitu. Malah lebih terkenal lah kopi Pontis. Gitu. Kalau mau ke Pontis itu ya pasti kopi Pontis hidroponik. Oh, itu ya yang dua tempat yang memang tidak bisa dilepas ya. Oke. Nah, kebetulan Pontis hidroponik juga nanti ini lagi sedang berjalan. Juga ada pesantren juga. Oh, di daerah situ juga. Di samping gitu. Jadi nanti Pontis hidroponik itu merupakan sumber kegiatan. Sumber kegiatan untuk santrinya, santriwatinya, dan mungkin sumber pemasukan untuk pesantrennya tadi. Luar biasa. Nah, untuk kebunnya sendiri Om, ini arahnya lebih ke arah ke selain produksi tapi juga agrowisata lah ya. Nah, sudah berjalan atau belum ini misalkan contoh kerjasama dengan beberapa instansi atau sekolahan yang memang ikut nimbrung belajar di situ atau ada training? Sudah berjalan dengan TK, SMP. Kita ada kunjungan, mungkin dari Jakarta juga. Dari Jakarta ada kunjungan belajar gimana gitu. Tapi produksi tidak terganggu ya, karena produksi tidak terganggu. Ya itu luar biasa ya. Artinya memang banyak sekarang konsep kebun yang lebih ke arah bahwa ada eduwisata lah ya, jadi eduwisata termasuk ada kunjungan, bisa buat event-event juga di situ. Dan jadi konsepnya walaupun awalnya sebuah kebun hidroponik, tapi kalau memang kreativitasnya di situ ada, bisa dipakai untuk atau digunakan untuk tempat-tempat yang memang lebih menguntungkan. Jadi ada semacam kayak perluasan bisnis lah seperti itu ya. Gitu. Lebih cenderungnya ke petik sayur sendiri banyak. Gitu, dan itu masih berjalan ya? Masih berjalan. Itu harus itu setiap hari atau ada setiap hari? Setiap hari ya. Kita boleh setiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu nanti kalau misalkan mau ke Pontis tersendiri nanti mungkin kita kasih semacam kayak keterangan di channel kita ya. Untuk yang Pontis itu alamatnya gitu. Alamatnya juga dicari di Google Maps juga ada Pontis hidroponik, sudah ada di Google-nya, atau IG juga Pontis_hidroponik. Jadi ini konsep ini kan juga sebetulnya motornya adalah Om Rizky dan teman-teman anak muda Sukabumi yang memang kegiatannya sangat positif ya Om ya. Om, kalau misalkan kita ngelihat dari segi kebunnya aja Om Nah, dari semua jenis sayuran yang sekarang ditanam, itu kira-kira marketnya itu yang paling terbesar tuh produk apa Om sayurnya? Selada keriting hijau. Selada keriting hijau. Betul. Itu memang terbesar ya atau terbanyak ya. Malah sekarang untuk sekarang ini lagi lebih diperbanyak itu selada. Karena permintaan selada kita alhamdulillah tinggi, bahkan sampai kekurangan gitu. Dan teman-teman Paguyuban pun skala rata-rata kan masih skala nanggung gitu. Teman-teman segitu pun udah dibantu sama teman-teman semua, tetap aja masih kurang ya. Jadi artinya ada beberapa, anggap aja teman-teman tuh mitra lah ya. Mitra yang nanti hasilnya ditampung di Pontis gitu ya. Jadi ini mungkin suatu kerjasama kita teman-teman hidroponik semua di sana dari awal. Awal kan emang agak susah nih mengenalkan sayur hidroponik ke masyarakat itu seperti apa. Sampai saya itu nggak sampai ke warung sayur. Saya kenalkan itu gimana nih kelebihan sayur hidroponik, walaupun harganya sedikit, tetapi kita punya kualitas dan mungkin tentunya bebas dari pestisidanya itu pengurangan pestisidanya. Alhamdulillah setelah ketahuan malah makin ketagihan. Awalnya kita yang nyari market, malah sekarang kita yang dicari-cari itu.
Nah, saya menarik nih Om. Jadi diskusinya adalah sekarang saya mau coba runut ke belakang. Jadi awalnya memulai untuk menawarkan produk ini kan kebetulan kan tidak semua teman-teman kita yang berhidroponik tuh ngerti strateginya seperti apa. Mungkin sedikit berbagilah Om. Jadi dulu bagaimana sih awal mulanya menawarkan produk hidroponik, karena kita tahu bahwa hidroponik nanam bayam bisa, di open field pun bisa. Nah, bagaimana kita bisa menceritakan ke calon pembeli bahwa ini ada beda antara hidroponik dengan open field. Kira-kira dulu konsepnya seperti apa Om? Awal mula lah gitu. Ya, konsep sendiri sebenarnya saya teknik jualan pertama ya karena sekarang kan lagi gaung di media sosial nih. Gaung media sosial, ya udahlah kita manfaatkan media sosial karena kalau door to door ya agak repot juga nih. Agak repot waktunya ya betul. Ya. Kecuali memang untuk kayak resto kayak gitu otomatis kita harus datangin juga nih. Sambil bawa sampel produk gitu. Ya. Atau untuk ini saya dibantu juga beberapa reseller. Ada beberapa reseller juga tetap kita posting, pokoknya ada panenan kita posting aja nih, mau ada yang beli mau enggak, tentunya dengan packaging yang bagus ya. Itu salah tampilan satu dulu ya, tampilan dulu yang bagus nih, tampilan dari tentunya kualitas lah ya. Di dalam tampilan itu kan tentunya ada kualitas sendiri. Ada pembeda antara hidroponik sama dengan konvensional. Itu ya yang bikin, karena kalau kita ngeliat kan mungkin orang melihat bahwa ini misalkan kita ngomongin masalah bayam hidroponik dengan bayam open field ya sama-sama bayam. Betul. Tapi di situ pasti ada beda dari kualitas, packaging, ya kan? Kayak kangkung aja nih di warung sayur. Yang biasa satu ikatnya 2.000, mahal 3.000 gitu kan. 3.000. Saya paling murah itu kan 5.000. Betul. 5.000 dengan di packing plastik, padahal gramasinya kurang lebih sama lah gitu. Tapi dengan tampilan beda, ini beda packaging nih. Ya. Sampai sekarang terkenal pengen beli kangkung yang pakai plastik gitu kan. Nah, jadi istilahnya bukan kangkung yang ditaruh-taruh gitu betul, ya. Jadi memang sudah rapi pakai plastik ya kan. Rapi dikasih brand enggak Om? Kalau untuk di warung saya sendiri enggak. Jadi ada pembeda ya. Kalau untuk di reseller dan itu emang kita pakai brand. Jadi ada brand pointisnya ya, ya. Jadi strateginya ini sudah cukup bagus menurut saya dan jalan. Artinya memang benar-benar Om Rizky itu mempelajari semua dari mulai bagaimana nanam, bagaimana menjualnya tuh. Sudah mempelajari gitu kan. Pengalaman ya, pengalaman karena itu memang pahit manisnya jadi sudah tahu ya, Pak Gitri sudah tahu ya. Nah, Om, ada arah untuk istilahnya konsep marketnya ke modern market nggak Om? Misalkan supermarket segala macam sudah pernah nyoba belum? Sebenarnya atau karena memang produknya tetap kurang Om? Produknya untuk sekarang ini sangat kurang. Sebenarnya modern market kita udah berjalan gitu ya. Tapi lewat dari teman nih, bantu teman nih. Ada teman juga nih gitu kan yang masuk ke kayak Jogja lah ya. Jogja Department gitu kan supermarket. Kalau ke press market sendiri ya kita udah berjalan sekarang. Udah berjalan kalau untuk press market modern sendiri. Tapi kalau untuk supermarket itu lewat teman-teman dulu. Karena apa? Ya mungkin yang kita khawatirkan sendiri kita udah taken kontrak. Kita harus ada barang, kita juga harus jagain dulu dong. Kontinuitas yang paling penting gitu. Betul. Itu sebetulnya jadi pertanyaan yang paling yang malah jadi blunder ke kita nanti. Nama kita jadi jelek. Ya, jadi sebenarnya ini hal yang paling mendasar kalau kita memang mau kerjasama dengan supermarket. Betul. Yang pertama mereka tidak lagi diskusi mengenai harga. Harga umum lah. Artinya di situ bisa kita diskusikan. Terus kualitas. Betul. Padahal kita sudah tahu bahwa sayur hidroponik untuk kualitasnya pasti memang cukup bagus. Yang ketiga adalah kontinuitas. Nah, bagaimana kita bisa supply secara kontinu di supermarket? Itu yang pertanyaan mendasar dari supermarket. Nah, banyak teman-teman memang belum bisa melakukan itu. Artinya memang kalau memang belum bisa menjadi satu komunitas dan itu nanti dikoordinir ya. Nanti untuk menjaga kontinuitasnya supply ke market. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya Om. Jadi gini, kalau saya bisa jual di end user dengan harga sama dengan supermarket, kenapa kita harus supermarket? Betul. Harganya juga udah hampir sama dengan supermarket, lalu beda-beda sedikit lah. Tanpa delay pembayaran juga lagi kan? Jadi artinya teman-teman petani kita juga jangan berkecil hati. Terutama begini bahwa mereka berpikir bahwa produk kita kalau sudah supermarket itu hebat ya, sebetulnya tidak semua. Artinya kalau kita punya konsep market untuk reseller, end user dan itu bisa cukup
sesuai dengan kapasitas panen kita, kenapa kita mesti ke sana? Kecuali kalau memang kita mau mendongkrak brand kita, ya kan, dan kesiapan produk kita tuh jauh lebih baik ya, misalkan karena ini juga masalah kuota, artinya pada saat kita menambah kuota panen, salah satu biar kita tahu adalah berarti menambah luas kebun, ya kan. Nah ini tidak semua dan tidak mudah, artinya jalankan dulu konsep market yang memang dia bilang reseller, end user, ya kan. Itu kalau kita bisa jaga dan bisa memberikan produk yang bagus ya, menurut saya juga nggak ada masalah. Ini juga bisnis gitu. Ya betul ya. Jadi ya kadang pola pikir teman-teman kan di hidroponik terutama ya, sayur kita harus jual mahal, harus dimasuk supermarket, gitu kan. Jadi orientasinya seperti itu. Jadi akhirnya tersebar temboknya itu dulu sendiri. Gitu kan. Padahal udahlah, kalau kita mau jual ya udah jual dulu nih, yang penting laku dulu, kita jual pelajari dulu. Betul. Saya juga bermula dari harga kecil lah, 4.000, 5.000, mungkin 3.000. Tapi kesini kan kita bisa pelajari nih, market ini berapa, kira-kira BEP-nya berapa, masuk nggak nih? Yang penting masuk dulu BEP nih. Masuk dulu nih, harga dasarnya berapa. Itu ya udah kita bisa, kalau kita udah bisa meningkatkan kualitas tentunya, kualitas barang kita ya dengan harga segitu. Sekarang sih sebenarnya pembeli udah pada pinter-pinter. Iya betul, dan mereka sudah tahu lah. Pada tahu. Makanya kan untuk Ponti sendiri ada salah satu event atau konsep yang memang petik langsung di kebun. Betul, itu juga salah satu bahwa ada nilai jual ya. Artinya mungkin pengunjung jauh lebih suka ya, bisa berfoto di situ, pulangnya bisa bawa sayur. Lebih fresh lagi. Lebih fresh. Betul. Petik sendiri gitu kan. Pilih sendiri mau yang mana nih. Sayur apa gitu ya. Nah ini kan kalau kita tadi Om Rizky bilang bahwa konsep di hidroponik di kebun itu kan pakai sistem rakit apung. Nah itu dulu idenya bagaimana Om bisa memilih bahwa wah ini harus pakai rakit apung nih, atau sebelumnya sudah melakukan dengan yang mungkin NFT atau yang lainnya gitu? Gimana dulu? NFT sebenarnya udah berjalan juga ya. Yang di rumah saya sedikit ada udah ke jalan NFT gitu. Kesini lihat lagi tren nih rakit apung nih, saya pelajari gimana pelajari. Kebetulan ada kebun yang di Nagrak juga sebelumnya pakai rakit apung juga. Pakai rakit apung. Jadi melihat di situ ya? Iya, kebun dari situ. Dan kebetulan owner saya itu melihat kebun yang emang udah rakit apung. Jadi pengennya pandangan pertama sama rakit apung. Tapi ownernya, maaf saya potong. Ownernya itu sebetulnya dia pelaku hidroponik dari sudah lama atau memang hanya melihat potensi aja, potensi bisnis? Potensi bisnis. Jadi ownernya memang hanya melihat potensi bisnis ya, karena dia juga bisnisnya mulai untuk yang kafe, bahkan. Om, ya cukup banyak ya cerita bahwa di Sukabumi juga banyak kebun-kebun yang kecil, bahkan mungkin ada yang besar. Jadi ada salah satu perusahaan besar mungkin di Sukabumi, tapi teman-teman di Sukabumi jauh lebih bergerak sendiri, artinya mencari informasi sendiri ke berbagai tempat, mungkin cari relasi yang di luar Pulau Jawa, bahwa pengalaman mereka di hidroponik, dan itu jauh lebih buat teman-teman di Sukabumi kan jauh lebih hebat ya menurut saya, artinya bisa melakukan hal yang memang bisa berjalan dan mencari informasi sendiri gitu kan. Nah Om, kira-kira untuk kedepannya ini kita lihat beberapa tahun ke depan kan otomatis bahwa dunia bisnis hidroponik atau produk fresh ini tidak lepas dari cuaca nih, ya kan, artinya dengan kondisi cuaca yang terkadang panas, terkadang hujan. Nah ini kan lawannya adalah bukan lawannya, artinya lebih karena kita coba melirik ke konvensional. Nah kalau kita melihat kan kalau petani hidroponik dengan konsep greenhouse kan berarti secara kontinu akan jauh lebih dapat dong, atau lebih mudah ketimbang yang konvensional. Mungkin ini salah satu alasan kenapa teman-teman juga mulai bergerak untuk di bidang itu ya. Mungkin itu salah satunya. Salah satunya seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan kalau hama seperti itu di hidroponik juga ada ya. Tapi lebih meminimalisir lebih kecil lah. Iya, betul. Seperti itu ya, itu salah satu mungkin gimana caranya agar panen bisa kontinu. Terus kualitas juga lebih terjamin. Tentunya kita di dunia pertanian juga nggak toh harus gitu-gitu aja kan, kita ada perkembangan betul. Gitu. Semakin kesini kan teknologi semakin maju ya, kita juga harus bisa mengikuti lagi. Iya betul. Nah Om, ini kan kalau kita ngeliat dari 2017 sampai sekarang 2022, kadang ada rasa jenuh nggak Om untuk mulai untuk perjalanan artinya di bisnis hidroponik ini Om? Pagi ke kebun harus berpikir market, harus packing segala macam. Ada rasa jenuh nggak Om kira-kira?
diawali dengan ikhlas sama apa ya, sama atau hobi ya, sama hobi tuntutan juga sih, dikejar-kejar sama di belakang. Oke. Dikejar-kejar di belakang. Ya kalau dibilang jenuh sih ada jenuh ya, jenuh ada aja lah, naluriah lah ya, naluriah gitu. Cuman gimana caranya kita harus bisa tanggung jawab ya. Ada tanggung jawab juga yang harus kita emban. Terus gimana juga ada apa namanya, cita-cita mungkin kita ke depan seperti apa, kita kan harus semakin berkembang ya. Kita harus, kalau udah terjun awalnya sudah saya kerja dulu ya awal. Awalnya kerja. Awalnya kerja. Tapi untuk yang memulai dari Pontis ini kan Om Rizky juga masuk dalam manajemen juga ya. Artinya menghitung semua kebutuhan dan penjualan yang lainnya kan. Untung nggak Om? Alhamdulillah kalau berjalan ya. Berarti tepat ya, artinya memilih konsep bisnis ini sangat tepat ya. Nah, terus kalau kita diskusi mengenai nutrisi Om ya. Jadi dari memulai awal mula bawa kenal hidroponik sampai sekarang sudah menggunakan nutrisi Abemic dari Agripam. Ya, mungkin kerjasamanya dengan Super Product ya. Kebetulan ada ownernya Super Product di sini. Jadi bisa setelah ini diskusi bagaimana untuk meningkatkan bisnis dari segi sarana hidroponiknya ya. Nah, saya juga dapat informasi bahwa Om Rizky ini salah satu masuknya reseller atau apa nih, karena selain untuk dipakai di kebun sendiri juga bantu untuk juga mempromosikan bahkan menjual produk dari Agripam sendiri. Betul. Itu dulu gimana Om ceritanya Om? Awal sendiri kan kita pakai pakai sendiri. Terus teman-teman dari Paguyuban Hidroponik Sukabumi juga kan kesulitan nih. Harus online keluar kota nyari nutrisi, gimana. Ya udahlah, saya adakan aja. Selain jadi koordinir lah ya. Selain mungkin ilmu saya sebarluaskan, saya juga menyediakan peralatannya. Sarananya itu ya. Mungkin terus kalau ada yang mau dibawa instalasi juga saya bantu bantu sediakan instalasinya. Jadi bisa baik instalasi ataupun yang lainnya. Jadi sekarang untuk membantu teman-teman yang ada di Sukabumi pada saat mereka membutuhkan nutrisi Agripam ya Om Rizky membantu untuk itu. Jadi istilahnya di kebun tuh nyetok juga Om ya. Nyetok juga. Itu biasanya yang banyak digunakan oleh teman-teman hidroponik di mana di Sukabumi, yang ukuran berapa liter nih Om? Yang 5 liter. 5 liter ya. Ini 5 liter cukup rame ya Bob ya? Rame ya. Jadi gimana Bob? Keteteran produksinya. Waduh. Kalau kita yang udah skala produksi kan 30 sama 90 liter. Kalau yang di Pontis ya, ini kan untuk beberapa teman-teman yang memang skalanya masih terbatas lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti mereka pada saat sudah memulai dengan luasan yang ditambah akan jadi lebih besar. Nah, ada nggak Om sampai sejauh ini kendala teman-teman di Sukabumi yang menggunakan Abemic Agripam ini Om? Artinya kan gini, Om Rizky kan membantu menyalurkan atau menawarkan atau menjual. Artinya kan mereka pasti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dong dengan misalkan kualitas nutrisinya apa, dan Om Rizky siap ngebantu, artinya mendampingi lah. Itu sering nggak seperti itu Om? Alhamdulillah selama saya pakai nutrisi Agripam ini nggak ada keluhan nih sama teman-teman gitu kan. Yang keluhan yang berimbasnya ke nutrisi maksudnya gitu, pertanyaannya gitu kan. Betul. Ini kok gini gitu kan dari nutrisi, kenapa gitu kan, nutrisi malah bagus gitu kan. Kalau misalkan mereka pakai yang lain, pengen balik lagi gitu, nyoba lagi karena kita tahu bahwa ya banyak produk nutrisi untuk hidroponik kan ya kan, salah satunya memang dari Agripam, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman atau kebun yang skala komersil atau industri juga memakai produk dari Agripam ini gitu kan. Nah, Om, apa Om kira-kira planning ke depan untuk yang pertama adalah teman-teman atau anak muda di Sukabumi, kira-kira harapannya seperti apa, dan untuk kebun Pontis sendiri kira-kira ada planning apa ke depan, karena tidak mungkin satu bisnis dengan kondisi yang tidak berjalan, nanti tidak ada pengembangan kan, mungkin arahnya ke sana, apalagi saya tahu bahwa owner Pontis juga mereka punya ambisi yang cukup besar untuk membangun sebuah bisnis yang ada di Sukabumi gitu. Apa Om kira-kira? Sendiri target ya mungkin tujuan kita ke depan yang mudah-mudahan dengan berjalannya Pontis Hidroponik ini tentunya balik lagi ke pesantren tadi bisa membantu
fokus membantu untuk di pesantren tadi. Yang kedua bisa mengembangkan, mungkin tercipta lagi beberapa kebun-kebun pontis lagi, pontis 1, pontis 2 dan yang lainnya, sehingga emang pasokan sayur di Sukabumi yang sekarang memang kekurangan bisa tercukupi juga gitu. Mungkin ada sampel Rakit Apung sudah ada, mungkin ada nanti beberapa sampel sistem-sistem yang lain, sistem yang bisa mungkin jadi percontohan untuk teman-teman untuk yang mau belajar ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, untuk hidroponik secara umumnya sendiri di Sukabumi ya mudah-mudahan dengan awalnya saya mungkin ada beberapa gelintir sama teman-teman senior yang lain sedikit ya, makin jadi apa ya, motivasi teman-teman motivasi teman-teman untuk bisa terjun di hidroponik. Ternyata hidroponik itu tidak merugikan, gitu menyenangkan gitu kan, banyak ilmunya gitu kan. Ternyata makanya kita bangun itu sebuah komunitas hidroponik. Sebuah komunitas hidroponik, kita kasih wadah lah, gitu kan, jangan masing-masing lah gitu kan. Hidroponik yang sama-sama lah ya, gitu kan. Bareng-bareng gitu, terlepas kita mau pakai nutrisi apa bagaimana seperti itu ya. Kita konsepnya bareng-bareng dulu, kita bersama-sama dengan tujuan sama lah, memajukan pertanian khususnya di wilayah Sukabumi, umumnya Indonesia nanti. Terima kasih Om Rizky. Salam buat teman-teman di Sukabumi. Salam juga buat Ibu Indi. Insya Allah kapan-kapan saya mampir lagi ke sana. Amin. Terima kasih. Sambil ngopi-ngopi di sana. Siap. Terima kasih. Iya.